Halo guys, kembali lagi bersama dengan saya Ivan dari MyTech Audio. Di video kali ini saya akan bahas TWS terbaru dari Irfan. TWS yang saya rasa merupakan TWS dengan fitur paling komplit untuk kelas harganya, bahkan untuk harga di atasnya saat ini, yakni Irfan Air Pro 4, TWS tipe stem terbaru dari Irfan. TWS ini adalah penerus dari Irfan Air Pro 3 yang pernah saya review mungkin tahun lalu apa 2 tahun lalu ya, saya agak lupa. Jadi terima kasih buat Irfan yang udah kirimin produk ini langsung dari China untuk bisa saya cobain. Tapi tentu saja semua opini di video ini adalah murni dari saya pribadi. Waktu saya cek di Irfan Official Store di Tokopedia maupun Shopee, Irfan Air Pro 4 ini sudah bisa kalian dapetin di harga sekitar 850.000 sampai 950.000 rupiah tergantung promo yang kalian dapatkan. Lengkap dengan garansi selama 18 bulan. Garansi yang cukup panjang ini. Jadi secara harganya aja Irfan Air Pro 4 ini masih di bawah 1 juta rupiah. Mirip-mirip seperti abangnya Irfan Free Pro 3. Hanya aja kali ini membawa fitur yang lebih komplit lagi dibandingkan abangnya. Yang padahal Free Pro 3 ini sudah merupakan salah satu raja fitur untuk harganya. Dan lagi-lagi, untuk pengalaman unboxingnya, seperti pendahulunya, boxnya agak susah dibuka karena rapat sekali. Tapi begitu dibuka, kita bakal disambut satu kertas panduan singkat dan satu buku manual penggunaan. Lalu ada kotak berisi ear tip silikon cadangan dengan 4 ukuran berbeda. Dan kabel charging USB-C ke USB-A. Dan terakhir, ada charging case berisi TWS Irfan Air Pro 4. Terlihat di sini secara desain charging case-nya TWS ini masih mirip seperti pendahulunya, Irfan Air Pro 3. Masih menggunakan material plastik dengan tulisan Irfan mengkilat di bagian atas. Di bagian belakang ada port USB-C untuk nge-charge dengan rekomendasi charger 5 volt 1 ampere maksimal. Jangan pakai fast charger guys. Lalu di bagian depannya ada 3 titik LED untuk indikator level baterai. Kalaupun ada saran untuk improvement di charging case-nya Irfan Air Pro 4 ini, saya rasa di ketebalannya ya, saya rasa ini bakal lebih oke kalau dibuat lebih tipis lagi. Mungkin seperti OnePlus Buds 3 gini. Karena saya agak nggak nyaman gitu kalau ngantongin charging case yang tebel-tebel gitu sekarang. Kalau dimasukin ke kantong celana, bakal berasa kayak ada yang nonjol-nonjol gitu. Ntar dipikir apa gitu, nonjol-nonjol di celana. Begitu cover case dibuka, langsung terlihat nih, ada lapisan silikon di bagian dalam dari cover case-nya. Lalu ada tombol factory reset di antara TWS kiri dan kanan. Nah, untuk TWS-nya di sini, lagi-lagi desainnya masih mirip banget sama Irfan Air Pro 3. Masih pakai material plastik sedikit bertekstur sehingga nggak licin kalau dipegang. Dan terlihat elegan berkat warna 2 tonnya, hitam dan abu-abu tua. Ada juga kok opsi warna putih kalau kalian nggak suka warna hitam guys. Di stem TWS ini ada tulisan Irfan mengkilat warna perak, lalu juga ada beberapa mikrofon untuk telepon, fungsi ANC, dan transparency mode. Lalu lingkaran di bagian atas ini adalah sensor sentuh. Secara fittingnya di telinga saya, Irfan Air Pro 4 ini feel-nya mirip banget sama Irfan Air Pro 3 saya dulu. Dan lebih nyaman dibandingkan Anker Liberty 4 yang saya review 2 tahun lalu. Dan dalam jangka lebih panjang, selama berjam-jam pemakaian, lebih nyaman juga daripada OnePlus Buds 3. Saya udah pakai TWS ini untuk olahraga sana-sini dan overall cukup stabil. Hanya aja, kalau keringat ini sudah mulai banyak ngumpul di area sekitar silikon ear tip-nya bakal berasa licin teman-teman. Jadi solusinya kalian bisa pakai ganti silikon ear tip lain yang nggak selicin di Irfan Air Pro 4 ini. IP ratingnya sendiri sudah IPX5. Tahan low pressure water jet spray dan tahan cipratan air dari segala arah. Sudah saya tes sendiri dan TWS ini masih bisa saya pakai sampai sekarang. Bluetooth TWS ini udah pakai versi 5,4. Dan untuk membahas fitur-fitur lain dari TWS ini, kita langsung aja cek aplikasinya. Aplikasi Irfan Audio yang bisa di-download di Google Play Store maupun Apple App Store. Di sini hanya tersedia dengan tampilan bahasa Inggris. Pertama-tama kita bisa lihat persen level baterai dari charging case maupun TWS kanan dan kiri secara detail. Lalu kita juga bisa pindah-pindah secara manual antara mode ANC, ambient sound, dan normal.
Nah, untuk kualitas ANC-nya sendiri, saya rasa Earphone Air Pro 4 ini udah bisa ngeredam low frekuensi secara cukup total. Dan juga lumayan bisa mengurangi sebagian frekuensi mid-range. Nggak yang kedap banget gitu ya, seperti TWS top class seperti Sony XM4 atau XM5, no. Tapi paling nggak di sini lumayan berasa efek dari ANC-nya, terutama untuk menghandle region mid-range ini tadi. Apakah ada peningkatan dibandingkan pendahulunya, Air Pro 3? Ada, tapi nggak banyak saya rasa. Pengalaman ANC-nya overall masih mirip-mirip dengan Earphone Free Pro 3. Dan kalau digunakan di kondisi cafe yang ramai ataupun di dalam mobil, ANC TWS Air Pro 4 ini belum sekedap OnePlus Buds 3. Di mana ANC OnePlus Buds 3 masih lebih efektif dalam hal mengurangi atau meredam frekuensi mid-range, teman-teman. Seperti suara orang-orang ngobrol di sekitar kita atau alunan suara musik yang ada di sekitar kita. Jadi untuk kelasnya, saya rasa Earphone Air Pro 4 ini punya ANC yang sudah cukup kompeten, tapi bukan yang terbaik. Udah termasuk top tier lah untuk levelnya. Dan ingat, Air Pro 4 ini harganya jauh lebih murah dibandingkan OnePlus Buds 3. Selisihnya bisa Rp500.000, teman-teman. Sementara untuk ambient mode-nya juga masih bisa saya pakai untuk ngobrol dengan orang sekitar saya dengan masih cukup nyaman, meski masih terdengar sedikit white noise, teman-teman. Volume ambient mode-nya di sini terdengar sedikit lebih kencang dibandingkan ketika kita mendengarkan sekeliling kita langsung menggunakan telinga kita. Tapi secara tingkat dari natural, tingkat kealamian dari ambient mode-nya di sini paling nggak sudah lebih natural daripada TWS lama Anker seperti Anker Liberty 4, Anker Liberty 3 Pro. Meski belum sebagus, belum senatural transparency mode di OnePlus Buds 3. Lagi, OnePlus Buds 3 lebih mahal harganya. Tapi untuk sekedar ngobrol dengan orang-orang di sekitar kita, saya rasa ini sudah cukup oke lah. Sekarang, bicarain gaming mode. Gaming mode-nya bekerja dengan normal, tapi tanpa gaming mode sekalipun, saya udah nggak begitu nyadar ada delay ketika nonton video di YouTube. Hanya 1 atau 2 kali aja ada berasa delay, tapi beberapa detik kemudian aplikasinya sudah menyesuaikan dengan latency dari TWS ini, dan delaynya udah nggak berasa lagi. Sedangkan gaming mode di TWS ini bakal berguna buat ngurangin touch delay sesuai namanya, sesuai peruntukannya. Misal ketika saya tes untuk ngegame atau ketika saya tembak-tembak menggunakan aplikasi Gunshot berikut. Lalu, Earphone Air Pro 4 juga sudah dibekalin in-ear detection. Jadi, media yang kita lagi tonton atau lagi dengerin bakal terpause secara otomatis saat TWS ini kita lepas dari telinga kita. Untuk EQ-nya, kita dikasih pilihan EQ preset yang sama dengan yang ada di Earphone Free Pro 3. EQ natural dan default masih menjadi favorit saya di sini, di antara EQ presetnya. Selain itu, kita bisa atur EQ custom sesuai selera kita sendiri. Dan ada fitur semacam Hear ID di TWS Soundcore, di mana kita akan dites kepekaan pendengaran telinganya di berbagai frekuensi. Setelah itu, akan ngebuatin kita EQ personal berdasarkan hasil tesnya. Dan EQ dari hasil tes saya cenderung V-shape seperti ini. Memang sih, di telinga nyaman didengar, sangat inofensif. Tapi sayangnya hasil EQ dari app-nya di sini udah terlalu V-shape, bahkan ke arah dark untuk selera saya pribadi. Alhasil, saya lebih suka dengerin audio di TWS ini pakai EQ custom buatan saya sendiri. Sensor sentuh di TWS ini juga bisa kita atur. Ada volume control, play pause, next previous track, gaming mode, dan ambient mode. Settingan saya sudah saya tampilin di layar, silahkan cek sendiri. Lanjut ya, dual device connection memungkinkan kita untuk koneksiin TWS ini ke dua perangkat berbeda di saat bersamaan. Namun, untuk pindah play media ke perangkat kedua, kita harus pause dulu media di perangkat pertama. Barulah TWS ini mau ngeplay media di perangkat kedua. Dan multi-point connection-nya di sini nggak bisa diaktifkan bersamaan dengan kodek LDAC, teman-teman. Lalu untuk kodeknya, selain LDAC, di sini Earphone Air Pro 4 juga sudah disupport oleh kodek SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive, bahkan aptX Lossless. Gila, ini TWS pertama saya rasa yang pernah saya review yang dibekalin kodek selengkap, sekomplit ini. Sebagai referensi, abangnya si Earphone Free Pro 3 ini hanya dibekalin kodek
SBC, AAC, dan aptX Adaptive. Belum ada LDAC, meski LDAC-nya di sini tidak bisa diaktifkan barengan dengan gaming mode, dan juga aptX lossless yang disupport oleh R Pro 4 ini masih kodek yang relatif baru. Jadi perangkat yang sudah disupport oleh kodek aptX lossless ini pun juga masih terbatas. Waktu saya cek di websitenya Qualcomm, baru smartphone flagship dari Asus, Vivo, Nubia, Sharp, Sony gitu-gitu yang udah disupport oleh kodek ini. Setahu saya, HP-HP Samsung dan Google Pixel seperti yang saya pakai ini belum disupport oleh aptX lossless, sayangnya. Sedangkan untuk perangkat iPhone mah cuma disupport kodek SBC dan AAC aja. Itu yang paling miskin kodeknya. Alhasil, karena saya cuma punya HP Samsung dan Google Pixel, saya cuma bisa tes Irfan R Pro 4 ini di kodek aptX HD dan juga LDAC, paling mentok. Tapi teman-teman, reminder kalau kodek is just a codec. Untuk audio sebuah TWS, biasanya, sepengalaman saya, perbedaan kualitas tuningan di hardware lebih berpengaruh dibandingkan perbedaan kualitas dari kodek LDAC dengan aptX misalkan. Dan juga sedikit catatan, di dua firmware awal dari Irfan R Pro 4 ini, koneksi LDAC-nya sering terganggu. Terutama ketika saya set di 990 kbps di developer settingnya. Bahkan ketika saya hanya berada di kondisi yang sunyi, di ruangan saya yang minim interferensi sinyal Bluetooth dari perangkat-perangkat lain. Namun setelah 2 kali mengalami update firmware, problem ini saya rasa sudah solved, sudah jauh lebih minim. Sinyal LDAC di TWS ini baru benar-benar terganggu ketika berada di kondisi yang sangat ramai. Untuk meminimalisir problem ini, LDAC-nya bisa kita atur ke Adaptive Best Effort aja di developer setting. Lalu ada LE Audio atau audio via Bluetooth Low Energy yang berfungsi untuk mendukung dua fitur utama. Pertama, Google Fast Pair, dan kedua, Auracast. Buat yang nggak tahu, Google Fast Pair itu memungkinkan TWS ini ketika berada di mode pairingnya untuk terdetek otomatis oleh Bluetooth HP kita, sekalipun Bluetooth di HP kita belum menyala teman-teman, belum aktif. Jadi ini biar mempersingkat proses pairing aja. Sementara Auracast memungkinkan TWS ini untuk menangkap sinyal siaran audio dari perangkat pemancar Auracast lainnya tanpa harus melakukan pairing Bluetooth terlebih dahulu. Dan juga sebaliknya ya, bisa memancarkan audio ke perangkat lain yang juga bisa menerima sinyal Auracast. Fitur ini berguna kalau misalkan nih, salah satu use case-nya, kalau kita di rumah punya Smart TV atau music streamer yang sudah support Auracast, maka setiap produk lainnya yang ada di rumah itu yang sudah mendukung Auracast, termasuk TWS ini, bisa mendengarkan media yang sama yang di-play oleh sumber audio Auracast tadi, secara synchronize di saat bersamaan. Jadi kalau di dunia Bluetooth speaker, ini seperti party mode party. Hanya aja di sini bukan dengan sesama Bluetooth speaker, tapi bisa lintas perangkat audio, Bluetooth speaker, TWS, headphones, yang tentunya sudah disupport oleh Auracast. Nah, Auracast ini juga bisa berguna kalau kita berada di tempat-tempat umum, seperti misal di bandara gitu, dimana di beberapa bandara luar negeri udah mendukung Auracast, sehingga pengumuman-pengumuman bandara yang halo-halo gitu bisa kita dengarkan langsung via TWS ini, via channel Auracast. Hal ini bakal cukup membantu ya, terutama kalau kita berada di bandara yang sangat ramai, banyak orang ngobrol gitu. Kadang pengumuman halo-halonya ini kurang terdengar teman-teman, samar-samar. Auracast ini bisa membantu hal itu. Dan jarak jangkauan Auracast ini bisa mencapai 100 meter maksimal. Meskipun sayangnya, sejauh saya tes di Jakarta ini, saya belum pernah bisa mendapatkan sinyal Auracast di berbagai tempat umum maupun di tempat saya tinggal. Saya rasa fitur Auracast ini masih tahap early sekali di Indonesia, tapi mungkin kedepannya bakal ada banyak channel Auracast di sekitar kita. Tapi sedikit catatan di sini, ketika fitur LE Audio ini diaktifkan, maka fitur Google Fast Pair, lalu kodek aptX, LDAC, dan fitur gaming mode tidak bisa diaktifkan di saat bersamaan. Oke, berikutnya ada fitur Find Headphones yang berguna buat nyari Irfan R Pro 4 ini kalau kita lupa naruh TWS ini di mana, selama TWS-nya masih terkoneksi ke HP kita. Dan bunyinya ini kencang banget. Ini bakal berguna ketika kita di suasana yang bahkan cukup ramai sekalipun. Nah, punya fitur segudang, tentunya Irfan R Pro 4 butuh baterai dengan kapasitas yang cukup besar juga. Saya nggak tahu kapasitas baterainya berapa ya, tapi di atas kertas, Irfan berani ngeklaim kalau R Pro 4 ini bisa kasih playtime music selama 11 jam non-stop. Tapi saya nggak tahu apakah itu dengan ANC on atau off, atau dengan kodek LDAC aktif atau tidak. Di pengetesan yang saya lakukan untuk play music di volume 50% dengan kodek LDAC aktif, TWS ini bisa bertahan selama 6 jam
dengan ANC on dan 10 jam dengan ANC off. Playtime-nya tentu bisa lebih lama lagi kalau cuma pakai kodek standar seperti SBC dan AAC. Dan kalau dibandingkan dengan playtime TWS ANC lainnya, hasil tes baterainya di sini sudah sangat bersaing menurut saya. Oke, kalau gitu sebelum kita bahas audio dari TWS ini, kita pergi keluar dulu, kita tes kemampuan call dari mikrofon yang ada di Earfun Air Pro 4. Yuk! Oke teman-teman, kembali di call test untuk TWS, dan kali ini TWS yang saya tes kemampuan call-nya adalah Earfun Air Pro 4, salah satu TWS terbaru dari Earfun dengan fitur yang cukup komplit teman-teman. Nah, sekarang kita mau cek nih, gimana dengan kualitas call-nya teman-teman, terutama di kondisi yang cukup challenging seperti ini. Ada banyak mobil lalu lalang di sebelah kanan saya, ada banyak orang ngobrol di sebelah kiri saya. Saya berada di kondisi yang cukup ramai di tempat saya biasa melakukan call test untuk TWS. Ini di balkon suatu restoran, teman-teman. Cek 123, cek 123. Sekarang kita coba compare ya dengan TWS lainnya yang mungkin menjadi kompetitor dari Earfun Air Pro 4 ini. Yuk. Oke, cek 123, cek 123. Saat ini saya sudah bertiga TWS Pro. Teman-teman, dari ini sama Earfun Air Pro 4. Rasa ini yang mungkin pesannya untuk dan kompensasi cek kembali ke video. Oke teman-teman, mari kita bahas audio TWS ini. Saya biasa pakai Earfun Air Pro 4 ini di volume sekitar 50%, dan itu berarti secara power atau loudness-nya TWS ini sudah oke sih menurut saya. Mirip sama Earfun Free Pro 3, powernya nggak berasa kekurangan. Dynamic driver berukuran 10 mm yang ada di Earfun Air Pro 4 ini saya rasa sudah cukup capable untuk menerima input EQ custom, bahkan yang ekstrim sekalipun. Hal ini masih menyambung komen saya ya, soal relasi antara EQ custom dengan kapabilitas driver di video review saya sebelumnya. Dan seperti Free Pro 3, arah tuningannya juga sama, masih tuningan khas Earfun saat ini. Sound signature-nya cenderung ke arah agak warm, thick sounding, audio dengan timbre yang tebal by default-nya, dengan bass yang cukup berbody tapi padat, dan nggak sampai rumbling yang berlebih seperti di bass kebanyakan TWS Anchor, seperti Liberty 4NC, Live 3i, dan lain-lain. Presentasi vokal di Earfun Air Pro 4 ini cenderung mementingkan body yang tebal, timbre yang terdengar organik, natural, dan posisi vokal berasa lebih punya jarak dari kita. Kayak dia agak mundur karena memang presentasinya overall ke arah laid back gitu. Lagi dengan EQ defaultnya. Sementara region treble-nya bisa menghasilkan definisi treble yang cukup baik untuk sebuah TWS. Bukan treble yang extend gitu, treble yang tajam, tapi cenderung treble yang presentasinya smooth, basah gitu teman-teman. Suara simbal dan snare terdengar smooth dan cukup detail, terutama kalau pakai kodek kualitas tinggi seperti LDAC atau aptX. Kalau pakai kodek AAC di HP Android, treble-nya jadi agak kotor karena kompresi AAC di Android biasanya nggak sebersih kompresi AAC di iPhone atau perangkat iOS. Jadi pastikan teman-teman kalau HP kalian Android, kalian pakai kodek LDAC atau aptX minimal untuk bisa mendapatkan kualitas audio yang optimum dari Earfun Air Pro 4 ini. Nah, disclaimer, meskipun arah tuningan Earfun Air Pro 4 ini relatif mirip dengan Free Pro 3, namun, karena Earfun Free Pro 3 biasa saya pakai dengan foam tips, karena memang dibekalin di boxnya, maka di pendengaran saya, di use case saya ini, audio yang saya dapatin dari Earfun Free Pro 3 dengan foam tipsnya di sini, berasa lebih warm lagi, dengan vokal yang lebih tebal lagi, lebih lush lagi, daripada yang saya dapetin di Earfun Air Pro 4. Hal ini karena foam tips seperti yang dibawain di Earfun Free Pro 3 pada umumnya akan ngebikin audio jadi lebih warm dan tebal, dengan treble yang lebih dijinakin atau dibuat lebih smooth gitu. Untuk urusan sound staging, Earfun Air Pro 4 juga mirip sama Free Pro 3 secara karakternya. Lebar soundstage-nya sedang-sedang aja, tapi depth soundstage-nya cukup berasa. Layering dari depan ke belakang, lalu tata letak instrumen di soundstaging-nya ini cukup presisi, meski bukan yang paling
lega atau yang luas banget gitu. Jika dibandingkan dengan salah satu TWS favorit saya saat ini, OnePlus Buds 3, audio di Earphone Air Pro 4 relatif lebih tebal, lebih full body, lebih warm, dengan bass yang lebih empuk. Sedangkan si OnePlus Buds 3 ini punya karakter audio yang relatif lebih balance, dengan presentasi bass yang lebih tight, namun tetap berasa rumble sub-bass-nya di sini, dengan decay bass yang lebih gesit dibandingkan bassnya Earphone Air Pro 4. Vokal di OnePlus juga lebih tipis, lebih kering, dan punya treble yang lebih kecering, lebih bright overall. Namun secara soundstage, OnePlus Buds 3 berasa lebih lega dibandingkan Earphone Air Pro 4. Dengan jarak antar instrumen di soundstaging-nya ini berasa lebih punya jarak gitu, lebih lega satu sama lain. Meskipun secara body dari masing-masing instrumennya nggak setebal yang ada di Earphone Air Pro 4. Kalau suka timbre yang lebih natural, lebih organik, suka audio yang ke arah tebal, saya lebih rekomenin Earphone Air Pro 4. Sedangkan kalau suka presentasi audio yang lebih balance, all-rounder, dan lebih lega soundstage-nya, OnePlus Buds 3 lebih saya rekomenin. Kenapa saya bandingin kedua TWS ini? Karena memang secara levelnya, Earphone Air Pro 4 ini sudah lebih dari harganya, secara fitur yang dibawa dan kualitas audio yang ditawarkan. Hanya aja dijual oleh Earphone di harga yang sangat miring di sini. Dan saya rasa untuk kesimpulan dari video ini, Earphone Air Pro 4 ini menurut saya TWS dengan fitur paling komplit untuk harganya, bahkan untuk level harga di atasnya. Bayangin aja, kodeknya komplit, ada LDAC, aptX, bahkan aptX lossless yang paling baru sekalipun. Lalu support fitur modern seperti Auracast, dan masih dilengkapi dengan fitur-fitur seperti multipoint, EQ custom dari aplikasinya, dan ANC yang cukup kedap lah untuk harganya. Adapun yang saya rasa masih bisa lebih ditingkatin lagi di Air Pro 4 ini adalah transparency mode-nya, yang menurut saya untuk ukuran TWS di tahun 2024 di kelas harganya, transparency mode-nya bisa dibikin agak lebih natural lagi, dan sisa-sisa whiteness ini tadi bisa lebih diminimalisir. Saya harap bisa ditingkatin via software update atau di penerusnya Air Pro 5 mungkin tahun depan. Tapi selain daripada itu, TWS ini TWS yang komplit banget, future proof banget secara fitur-fitur yang dibawa. TWS ini bahkan lebih komplit secara fiturnya dibandingkan abangnya Free Pro 3. Oke, kalau gitu teman-teman, thank you udah nonton videonya sampai detik ini. Semoga video ini bisa bantu jadi referensi buat teman-teman yang lagi mempertimbangkan TWS ini untuk kalian beli, Earphone Air Pro 4. Semua link pembelian sudah saya taruh di deskripsi video kalau kalian mau kepoin langsung. Dan kita akan bertemu di video berikutnya teman-teman. See you, bye guys.